Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Fadil Kaisario, NIM 2011-212065 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kali ini saya sedang membuat video mengenai diabetes mellitus yang merupakan tugas dasar kesehatan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisaroh Nasution SSTM KM. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama mama saya. Perkenalkan diri dulu, Ma. Nama saya Zaidusni Arnengsi, mama dari Rahmat Fadil Kaisario. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada mama saya mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya mama sudah pernah dengar belum mengenai diabetes Sudah. mellitus? Apa itu? Penyakit gula. Betul. Mungkin lebih jelasnya diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang tidak menular yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah itu melebihi batas normal yang dapat menimbulkan adanya kematian. Nah, diabetes mellitus itu terbagi dua. Yang pertama itu ada tipe 1, terjadi ketika tubuh itu tidak dapat memproduksi hormon insulin yang bertugas membantu penyerapan gula dalam darah menjadi energi. Lalu ada tipe kedua, yaitu terjadi ketika kadar gula darah yang naik akibat kurang optimalnya produksi atau penyerapan insulin oleh tubuh. Lalu, untuk melihat kondisi normal dan tidak normalnya, kita dapat melihat pada kadar gula darah seseorang. Dimana kalau ketika normal, kita menggunakan alat cek uji gula darah, yaitu kadar gula darah puasa yang normal adalah kurang dari 100 mg per dl atau 5,6 mmol per liter. Sedangkan dalam keadaan tidak normal atau dalam keadaan diabetes mellitus, kadar gula darah puasa itu melebihi 126 mg per dl dan lebih dari 200 mg per dl 2 jam sesudah makan. Nah, kalau kita tadi sudah mengetahui apa itu diabetes mellitus, tentu kita juga harus mengetahui apa saja penyebab dari diabetes mellitus itu. Yang pertama itu ada obesitas, di mana seseorang dengan obesitas itu mempunyai resiko 2,7 kali lebih besar terkena diabetes mellitus. Kemudian karena konsumsi makanan manis yang berlebih, makanan dan minuman manis dapat menyebabkan diabetes mellitus ditandai dengan meningkatnya gula darah. Yang ketiga yaitu jarang aktivitas fisik. Orang yang jarang melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga, zat makanan yang masuk dalam tubuh itu tidak dibakar, tapi ditimbun menjadi lemak dan gula. Yang terakhir itu ada gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup seperti begadang, makan malam, merokok, konsumsi alkohol menjadi pemicu munculnya diabetes mellitus. Kemudian gejala-gejala diabetes mellitus, di mana pertama itu ada poliuria, yaitu ketika buang air kecilnya itu berlebihan. Kemudian ada polidipsia, di mana rasa haus yang berlebihan. Kemudian ada polifagia, yaitu makan berlebihan akibat rasa lapar yang meningkat. Kemudian ada penurunan berat badan, kesemutan, disfungsi ereksi pada pria, pruritus vulvae, yaitu pada wanita itu ditandai dengan rasa gatal pada alat kelamin, dan terakhir ada luka yang sulit sembuh. Kemudian diabetes mellitus itu dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi, di mana terbagi dua, ada komplikasi makrovaskular dan komplikasi mikrovaskular. Kalau komplikasi makrovaskular yaitu ada penyakit pembuluh darah otak, penyakit jantung koroner, dan penyakit pembuluh darah perifer. Sedangkan kalau mikrovaskular yaitu ada retinopati diabetik, yaitu kerusakan pembuluh darah pada retina diakibatkan karena kadar gula darah yang tidak terkontrol. Kemudian ada nefropati diabetik, yaitu menurunnya fungsi ginjal akibat kadar gula yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Biasanya kondisi ini terjadi pada kaki dan tungkai. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui penyebab juga mengetahui gejala, tentu ada pencegahannya kan, Mak. Kalau pencegahan kita lihat dari sisi tenaga kesehatan masyarakat itu ada 3, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau pencegahan primer nanti itu merupakan pencegahan awal untuk mencegah nanti berkembangnya diabetes mellitus itu. Dimana tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yaitu penyuluhan gaya hidup sehat, lalu melakukan advokasi dengan lintas sektor, lalu melakukan sosialisasi, menghindari obat yang bersifat diabetogenik. Kemudian kalau pencegahan sekunder itu merupakan pencegahan dengan usaha mendeteksi dini penyandang diabetes mellitus. Dimana tindakan-tindakannya yang pertama yaitu upaya pengendalian kadar glukosa darah dengan cara non-farmakologis. Kemudian ada penyuluhan pencegahan primer disertai peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian ada penyuluhan kepada pasien dan keluarganya tentang berbagai hal mengenai penata laksanaan dan pencegahan komplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada pencegahan tersier, di mana pencegahan ini agar meminimalisir komplikasi dan juga pencatatan dari diabetes mellitus itu. Dengan tindakannya itu mencegah timbulnya komplikasi
mencegah progresi daripada komplikasi itu supaya tidak menjadi kegagalan organ dan mencegah kecacatan tubuh. Nah, itu tadi kita lihat dari segi tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian dari pencegahan masyarakat itu sendiri dapat dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, menjaga pola makan yang bergizi dan kaya serat. Yang kedua itu pengecekan gula darah secara rutin. Lalu ada olahraga secara rutin. Kemudian mengelola stres dengan baik. Kemudian menghindari rokok dan minuman beralkohol dan hindari rutinitas bergadang. Nah, karena kita tadi ini merupakan salah satu implementasi untuk pelajaran kesehatan reproduksi, tentu kita akan mengaitkan diabetes mellitus tersebut dengan kesehatan reproduksi. Dimana kalau kita lihat dari segi perempuannya itu ada pengaruh diabetes bagi wanita usia subur. Diabetes mellitus pada wanita usia subur itu adalah diabetes yang terjadi pada usia 15 sampai 49 tahun. Itu dikutip dari Kemenkes tahun 2015. Dimana bentuk pengaruhnya, yang pertama itu ada pengaruh pada masa kehamilan. Dimana contoh pengaruhnya ada hiperemis gravidarum, pemakaian glikogen bertambah, pertumbuhan janin, pankreas dan adrenalin janin in utero sudah berfungsi, meningkatnya metabolisme basal, sebagian insulin dalam kehamilan dikurangi oleh plasenta laktogen dan mungkin juga oleh estrogen dan progesteron. Kemudian ada pengaruh pada masa persalinan, di mana bentuk pengaruhnya ada kegiatan otot rahim dan usaha meneran mengakibatkan pemakaian glukosa lebih banyak sehingga dapat terjadi nantinya hipoglikemia apabila sertai dengan muntah-muntah. Kemudian ada pengaruh pada masa nifas, yaitu pengaruhnya adalah laktasi menyebabkan keluarnya zat-zat makanan termasuk zat arang dari tubuh ibu. Diabetes mellitus sering mengakibatkan infeksi nifas, sepsis, memperlambat penyembuhan luka pada jalan lahir, ruptura parinea maupun luka episiotomi. Kemudian ada komplikasi dalam persalinan nantinya, di mana bentuk pengaruh dari diabetes mellitus tersebut dapat terjadi sebuah abortus, lalu ada partus prematur, lalu ada preeklampsia, hidramion, kelainan letak janin karena janin besar, dan insufiensi plasenta. Yang kelima yaitu adalah penyulit dalam persalinan, di mana ada inersia uteri, atonia uteri, distosia bahu karena anak besar, kelahiran mati, lebih sering pengairan partus, termasuk operasi section cesaria, lebih mudah terjadi infeksi dan angka kematian maternal lebih tinggi. Kalau tadi kita melihat dari segi perempuan, keterkaitan diabetes mellitus ini juga ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi laki-laki, di mana pengaruhnya itu pertama adalah perubahan pembuluh darah organ seksual. Gangguan pembuluh darah terkait dengan disfungsi endotelial karena aktivitas protein kinase C atau PKC, ekspresi berlebihan growth factor atau cytokines dan stres oksidasi. Kemudian ada pengaruh pada nitric oxide. Pengaruh aktivitas NOS pada penderita diabetes ini akan mempengaruhi NO17. Hilangnya NOS pada diabetes diyakini karena hilangnya protein NOS. Hal ini akan mempengaruhi penurunan NO pada endotelium sehingga pelepasan dan aktivitas NO yang menurun akan menyebabkan resiko kegagalan ereksi. Kemudian ada efek pada organ reproduksi dan yang ketiga ada efek pada organ reproduksi dan hormon testosteron, di mana pada penderita diabetes terjadi tidak sensitifnya insulin dan hiperglikemia yang berdampak nantinya pada testis. Nah, kemudian kalau seandainya penyakit tadi sudah terjadi, itu dibutuhkan tindak lanjut dan pengobatan. Di mana ada 3 indikator yang berkaitan dengan tindak lanjut dan pengobatan ini. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan kadar glukosa darah dan urin penderita diabetes mellitus dilakukan untuk membuat diagnosa pasti penyakit DR. Kemudian ada perawatan DR. Terapi yang dilakukan adalah dengan tujuan untuk menormalkan kadar gula darah untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit DR. Kemudian ada pengolah DM tipe 2, di mana ada beberapa bagian, yaitu pertama pengaturan makan dan latihan jasmani, kemudian pemberian obat hipoglikemik oral atau OHO berdasarkan cara kerjanya, kemudian ada terapi insulin, kemudian ada terapi kombinasi dengan pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat diperoleh kendali glukosa darah yang baik dengan dosis insulin yang cukup kecil. Kemudian ada pengetahuan tentang pemantauan mandiri, kemudian ada terapi gizi medis atau 3M, yaitu penata laksanaan diabetes secara total. Kemudian ada kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur, yaitu 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit. Nah, kita akan membahas tentang fun fact tentang diabetes mellitus atau fakta-fakta tentang diabetes mellitus. Seperti yang dikutip di beberapa sumber bahwa sekitar 422 juta orang di seluruh dunia itu menderita diabetes. Jadi ini angka yang cukup besar bagi Daniela. Iya. Oke, sekarang kita masuk tentang mitos dan fakta
fakta seputar diabetes mellitus. Di mana ada mitos bahwa orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Padahal faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran dan buah, menghindari lemak trans dan membatasi lemak larut dan karbohidrat olahan terutama gula. Kemudian ada mitos mengenai makanan ramah diabetes dan bebas gula, baik bagi penderita diabetes. Faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula bahkan karbohidrat. Jadi mulailah membaca dengan teliti label makanan. Ingat kata-kata natural atau asli alami itu tidak selalu berarti aman. Kemudian ada mitos bahwa penyandang diabetes itu tidak dapat menyumbangkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Kemudian ada mitos tentang perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Faktanya, dengan kontrol atau pengendalian gula darah yang baik, perempuan penyandang diabetes tetap dapat mengandung dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian ada mitos bahwa diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Dan tapi faktanya pada 50-70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung dia berisiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil berisiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Kemudian ada mitos bahwa penyandang diabetes dapat makan gandum tetap tidak dapat makan nasi. Faktanya tidak benar. Baik gandum maupun nasi itu mengandung kadar karbohidrat kurang lebih 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama. Dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi. Nah, sekian materi mengenai tentang diabetes mellitus. Setelah Fadil sharing ke Mama tadi, apakah pemahaman Mama tentang diabetes mellitus ini bertambah? Iya. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.